khususnya orang Indonesia, defisit atau kurangnya itu emang di bagian tengah-tengah wajah. Biasanya yang bikin insecure itu antara hidung, bibir, atau misalkan dagu. Apalagi orang-orang sekitar aku ya yang tahu betapa bengkoknya hidung aku, mungkin mereka jadi ngeliat kayak, oh kayaknya lebih kurusan ya, jadi gitu. Rasanya jadi kayak malah kemana-mana, jatuhnya jadi kayak berasa lebih tirus, lebih kurus gitu. Dan biasa kita sarankan bisa juga dikombinasi atau pilih salah satu tuh sama filler gitu. Karena filler ini sifatnya dia lebih kayak yang jelly-like, jadi dia bisa menyerupai struktur hidung. Dr. Giovanni, bicara tentang saat ini tren kecantikan, orang memperhatikan dirinya masing-masing, Betul. memperhatikan kesehatan diri, memperhatikan kecantikan yang lagi happening. Saya mau tanya, semua lagi pengen ke klinik kecantikan. Yang lagi tren itu apa sih dok saat ini dok? Oke, kalau yang lagi tren sih sejauh ini kalau misalkan di kita ya di Indonesia, khususnya di Jakarta, dibanding tahun-tahun sebelumnya ini masih sama kesukaan pasien-pasien gitu. Ada dua sebenarnya yang utama. Satu itu pasien demen bentuk muka jadi V-shape, karena efek dari Korean Idol yang kayak gitu. Yang kedua itu adalah memperhatikan center wajah. Karena memang kalau kita perhatikan di wajah kita orang Asia, khususnya orang Indonesia, defisit atau kurangnya itu emang di bagian tengah-tengah wajah. Biasanya yang bikin insecure itu antara hidung, bibir, atau misalkan dagu gitu. Aduh, nah, saya jadi, semua ini. Nanti bisa ke dermaster gitu. Nah jadi kalau misalkan sesuai sama topik kita yang hari ini, kenapa diangkat itu? Karena memang hidung itu salah satu yang high demand. Gitu. Jadi kadang pasien konsul aku perlu nggak ya segala macam, pasti insecure itu biasa salah satunya hidung. Karena pertama yang dilihat orang adalah wajah dulu, bukan kaki dulu. Betul. Betul kan? Setuju. Jadi dilihat eye levelnya adalah hidung. Hidung. Gitu, dan hidung yang maksimal, aduh ya, aku boleh ke sebelahnya lagi nih. Seorang penyanyi yang sibuknya sana sini ya, selain lagi sibuk apa lagi kak selain nyanyi? Aku lagi nyiapin buat lagu baru juga. Lagu baru, itu nanti boleh di-spill nanti. Sibuk juga, tapi memperhatikan penampilan itu penting ya kak? Iya. Dan memperhatikan penampilan itu penting. Banget. Aku boleh tanya nih sama Kak Citra. Kalau ngomongin tentang memperhatikan penampilan, tadi Dr. Giovanni bilang bahwa yang diperhatikan sekarang adalah kontur bla 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 bla. Aku mau tanya, ini kayaknya udah deket banget, udah bestian berdua ya? Betulan ya Besti. Oke. Ini treatment apa nih yang sudah dilakukan sama Kak Citra atau yang pernah dilakukan sama Dr. Giovanni atau sama Dermaster nih? Nah kalau sama Dr. Gio memang belum ya. Karena setiap kali aku treatment di Dermaster memang selalu dengan dokter-dokter yang berbeda. Karena biasanya katanya ada yang spesialisnya gitu. Biasanya aku pengen kontur dulu atau aku pengen pas aku lagi breakout, biasanya aku pengen kayak gimana caranya biar nggak jerawatan aja dulu gitu. Wajahnya kece. Sampai muter-muter gitu. Atau misalnya aku pengen kayak macam-macam ya, kayak misalnya aku pengen lebih tirus atau aku lagi pengen kurus biar kelihatan lebih kurus. Ada banyak banget treatmentnya gitu. Jadi memang belum berkesempatan sama Dokter Gio, tapi kalau di Dermaster kalau ditanya udah treatment apa aja banyak banget udah ya. Banyak. Salah satu yang paling terbaru adalah benang. Jadi sebenarnya kalau aku cerita sedikit ya kayak boleh. Awal pertama aku kenal sama benang atau kayak filler itu sekitar 2014 kali ya. Itu kayak pertama kali aku coba filler karena benang dan filler itu awalnya mungkin karena biasanya kalau dari makeup artis gitu kayak aduh kok kayaknya kurang ini ya, kurang simetris dan ternyata memang benar hidung aku tuh agak bengkok atasnya, jadi kayak awalnya aku agak takut ya, katanya ntar disuntik atau ntar dimasukin sesuatu gitu. Quote and quote kayaknya ya. sesuatu yang menegangkan gitu, dan pada waktu itu aku cuman kayak ya karena udah banyak yang encourage gitu dan katanya contoh-contohnya kayaknya menjanjikan banget, jadi akhirnya aku cobalah dan awal-awal mungkin aku ngerasa kayak kurang sempurna gitu ya, cuman yang penting gak bengkok aja gitu. Aku gak nyangka kalau itu bahkan bisa membuat kayak agak mancung gitu dengan hidung aku yang cukup malu-malu ini. Sekarang terbuka. Jadi kayak dengan beberapa kali coba di tempat lain mungkin nice try lah. Dan gitu. Cocok di Dermaster ini. Nah itu di tahun 2018. Akhirnya setelah beberapa kali coba di tempat lain dan akhirnya aku coba pertama kali di Dermaster.
waktu itu aku lupa ya, kayaknya di Puri Indah ya, daerah Jakarta Barat. Itu bisa membuat hidung aku akhirnya tampak sangat cantik pada waktu Cantik itu. kok. Dan itu hampir membuat aku kayak apa operasi ya gitu. Tapi kita tanya nih. Karena ya balik lagi ya, kalau cewek sama ketemu cewek biasanya kalau ngobrol-ngobrol tentang Kecantikan, beauty care, betul. kecantikan, biasanya memang ada aja yang pengen dirubah gitu, Iya. ada aja yang pengen dipermak gitu. Padahal sebenarnya iya biar percaya diri aja gitu. Dan iya akhirnya aku Dan coba pertama kali di 5 tahun sudah menjadi pasien tetap dalam tanda kutip ya di Dermaster. Lihat hidungnya menawan banget. Ini jadi impian semua orang kayaknya nih. Aku boleh tanya lagi sama Dr. Giovanni nih. Ya. Ini impian banyak orang untuk menciptakan wajah yang sempurna, simetris kayak tadi Kak Citra bilang. Takut sama yang namanya operasi dan lain-lain. Sempet kayak oke nggak sih kalau tanam benang seperti itu? Aku mau tanya dulu sama dokter. Dok, Ya. gimana caranya perempuan-perempuan kita yang di sini bisa mendapatkan hidung ataupun tampilan yang oke, terutama di hidung ya, Iya. sesuai dengan impian, tapi takut namanya operasi. Gimana sih hari ini, Dok? Ya, nah jadi gini, buat dapat impian sesuai dengan impian kita bentuk hidung, udah pasti satu perlu konsultasi di klinik dan dokter yang tepat. Karena itu kan pasti butuh pengalaman jam terbang yang cukup, perlu dianalisis wajahnya secara menyeluruh, baru bisa nanti kita sesuai nih. Ini kandidat yang pas nggak sih? Kandidat yang pas untuk benang nggak sih? Oke. Atau filler, kombinasi atau salah satunya aja gitu. Jadi nggak bisa sembarangan sebenarnya. Nah, buat yang takut sama operasi, terus misalkan khawatir kalau operasi kan mesti dibius total, takut juga pasti pernah deh ketemu teman-teman yang abis operasi terus kok jadi hidungnya miring Ngeri. atau lubang hidung beda kiri kanan. Aduh. Nah, bukannya bilang nggak boleh sama sekali operasi, tapi itu memang kasus yang lumayan sering ditemukan di klinik, khususnya di tempat saya praktek di Dermaster Menteng. Jadi seringkali kita benerin hidung pasien yang pasca operasi plastik gitu. Jadi aneh kan orang bilang lah kok udah operasi plastik malah dibenangin lagi. Jadi itu justru bisa digunakan untuk koreksi. Nah apalagi untuk pasien-pasien yang masih khawatir, masih takut-takut, benang hidung atau filler hidung itu bisa jadi pilihan yang pas banget. Kenapa? Karena dia instan, waktu pemulihannya juga singkat, dan yang kita pakai semua di Dermaster itu udah FDA approve. Jadi nggak perlu diragukan lagi. Dan balik lagi dok ya, jadi ini kasih tahu edukasi buat teman-teman bahwa tanam benang dan operasi hidung itu berbeda. Berbeda. Tanam benang dan operasi hidung berbeda, jadi banyak yang bilang wah operasi hidung. Kalau kayak Kak Citra pas kemarin tanam benang juga sambil bisa konser ya Kak ya. Kan kalau operasi hidung kan dong. bius total. Kalau Tapi biasanya memang sakitnya cuma sejam. Betul. sampai bisa Karena konser kan katanya. di anestesi juga kan. Sehari setelahnya bikin pengen bercermin aja terus kayak gitu. Hidung. Jadi kalau konser pun di depan bukan penonton, kaca ya. Sebenarnya lebih percaya diri aja sih, lebih merasa kayak oh udah bener nih hidungnya, apalagi dengan hidung aku yang bengkok ya. Ya kan jadi terlihat bedanya ya di sini, nanti juga kita ambil sharing pengalaman beliau. Nah, Kak Citra dan juga Dr. Giovanni ya, kadang-kadang orang suka takut gitu kan, tanam benang masukkan sesuatu. Aku ke Dr. Giovanni ya. Manfaatnya apa sih kalau sekali apa namanya tanam benang, ada manfaatnya nggak? Manfaat pasti yang kenotis banget sama pasien dan sama orang di sekitarnya. Aku sering banget, karena kan kita tuh biasa seringnya pengen ngejar hasil yang natural. Yang kalau bisa orang nggak tahu, cuma orang taunya ih kok jadi makin cantik ya, gitu kan. Pengennya yang kayak gitu. Nah benang ini bisa jadi salah satu pilihan. Yang penting jumlah benangnya pas, dan biasa kita sarankan bisa juga dikombinasi atau pilih salah satu tuh sama filler gitu. Karena filler ini sifatnya dia lebih kayak yang jelly like, jadi dia bisa menyerupai struktur hidung. Makanya kenapa kelihatannya nyatu banget. Tapi misalkan kayak Kak Citra kan fokusnya di benang tuh waktu itu juga bisa ngejar hasil natural. Yang penting penempatan benangnya pas, terus indikasinya juga pas, hasilnya juga pasti oke. Dan ini ditangani oleh yang profesional ya dok ya, Betul. nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Tiba-tiba saya masukin itu benang sendiri nggak bisa nggak ya. bisa. Uang tidak bisa teman-teman. Saya mau beli sendiri benangnya dan saya Iya. pasang, tidak Tidak bisa. bisa. Mungkin benang jahit kan. Oh jangan ya, itu hanya di Dermaster khususnya. Iya. Nah aku tanya lagi, do and done ataupun apakah ada perawatan khusus nih dok setelah melakukan tanam benang, atau ya sudahlah tiba-tiba mancung, tiba-tiba bagus gitu. Ada perawatan khusus nggak setelah itu? Nah kalau dibandingin sama operasi plastik, biasa kalau lihat orang habis operasi plastik hidung kan cenderung perban sana sini, ditutupin, perlu lepas jahitan dan sebagainya.
Kalau mungkin Kak Citra juga udah pernah coba ya. Oh belum pernah coba. Enggak, maksudnya Sesaat yang tanam lagi. benang. Tanam benang, Nah, iya. nah, Tanam kalau benang, tanam iya. benang itu cenderung low maintenance banget, ya nggak? Dan bahkan bekas luka kalau kita habis tanam benang hidung atau misalkan filler hidung, percaya nggak percaya cuma ada satu titik di ujungnya aja. Gitu. Jadi untuk maintenance-nya gampang, cukup dioles salep antibiotik aja, jangan terlalu ditekan-tekan karena juga pasti pasien gak nyaman. Tapi setelah itu pasien mau aktivitas apapun yang gak terlalu maksudnya high impact itu boleh-boleh aja. Gitu. Dan kita pun kalau di Dermaster karena holistik banget, jadi kita udah bekalin pasien obat-obatan. Nyeri sih sebenarnya enggak ya kita nggak nyeri kan. Nah, tapi kalau misalkan pasien yang cenderung toleransi nyerinya rendah, itu bisa juga. Misalkan kita bekalin obat minum, pokoknya segala macam udah komplit lah. Dan cenderung buat pasien tuh gampang buat ngurus lukanya yang cuma satu titik itu aja. Jadi masa downtime-nya berapa lama dok biasanya? Downtime-nya biasa lebih ke bengkak karena anestesi Aman aja. itu ya. Itu paling cuma 5 hari, 3 atau sampai 5 hari. Kadang ada juga di beberapa pasien yang recovery badannya cepat, itu kadang besokan aja nggak lihat bengkak sama sekali gitu. Kalau yang cepat. Coba tanya Kak Citra nih ya kan, apakah downtime berarti itu berapa lama Kak? Berapa lama waktu itu? Aku malah baru notice ya, kayaknya memang ada sekitar 2-3 hari agak bengkak ya. Cuman kadang nggak tahu kenapa di aku, mungkin di tiap orang berbeda-beda, tapi di aku kayaknya 2 hari maksimal deh. Habis itu bisa aktivitas udah lagi bisa gitu. ngapa-ngapain aja gitu. Oh, Maksudnya bisa udah berani megang-megang gitu. terus langsung ngaca-ngaca, aku Udah cantik pasti, ya, udah pasti, aku udah kece ya gitu ya. Apalagi gitu. buat hidung aku yang, apalagi orang-orang sekitar aku ya yang tahu betapa bengkoknya hidung aku, mungkin mereka jadi ngeliat kayak, oh kayaknya lebih kurusan ya, jadi gitu. Rasanya jadi kayak malah kemana-mana, jatuhnya jadi kayak berasa lebih tirus, lebih kurus gitu. Jadi ini merasa perubahan yang dilakukan setelah treatment berubah banget dari kontur wajah seperti itu ya. Nggak cuma dari sisi hidung tapi terlihat dari berbagai sisi. Perubahannya itu. Nah, sekali aku tanya lagi, selain dari treatment apa namanya tanam benang, treatment favorit apa lagi nih Kak di Dermaster yang pernah dilakukan? Untuk wajah? Oh, wajah. Untuk wajah, meso kali ya dok. Oh. Meso pipi. Itu efeknya lumayan banget karena jadi natural, jadi yang ngerasa cabi jadi lebih kayak proporsional aja gitu. Terus tapi yang talk chair tuh adalah apalagi ini yang paling penting buat aku ya. Biasanya aku kalau tiap mau show tuh ada aja, entah kenapa setiap mau kerja ada aja kayak timbul beberapa jerawat. Nah biasanya aku langsung kayak minta gimana caranya dikeringin deh. Hilang itu jerawat. Dipercepat nih gitu. Nah itu tuh udah kayak halo dokter. dokter tolong dipercepat. Nah, aku juga nanya pertanyaannya bagus nih dari Kak Citra nih. Walaupun juga sering treatment, karena kan juga istirahatnya kurang, make up juga. Jadi timbullah yang beruntus-beruntus kejahatan di wajah itu. Aku tanya balik ke dokter, dok, treatment apa sih dok yang memang diperlukan sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang penampil ini kan? Memang walaupun sudah sering treatment keluarlah jerawat. Apakah butuh setiap hari, setiap waktu untuk melakukan treatment? Nah ini salah satu hal yang aku selalu jelasin ke pasien, kenapa pasien itu butuh treatment. Tadi baru cita-cita juga ya. Kita Wah, rumpi ibu-ibu ini. Jadi gini, emang. kalau kita ngandalin skincare, dari jurnal terakhir yang saya baca, itu yang keserap ke dalam kulit itu maksimum cuma 10%. Jadi bayangin kita misalkan taruh sekilo lembab gitu kali ya, yang nyerap itu cuma 10%-nya aja atau kurang. Nah treatment itu perlu dilakukan karena untuk ngebus kualitas kulit atau misalkan lagi jerawat, dia buat redain jerawat. Paling simple aja yang bisa dilakukan itu dengan minimal downtime adalah triple glowing, kalau di Dermaster namanya. Itu ada Hydra Facial, Pico Laser, dan Infus Platinum Whitening. Pasien jadi bisa beraktivitas dengan biasa lagi setelahnya. Kadang ada juga kok yang kayak mampir sebentar ke klinik di jam kantor untuk treatment. Dan sekarang ada versi lebih lengkapnya lagi, itu kita bilangnya first class glow. Jadi udah dibarengi sama skin booster yang bisa bikin kulit lebih cerah, lebih moist, dan juga ada NCTF. Kalau yang tanya NCTF itu apa? Tuh. Yang di sebelah tuh yang ada pajangannya. Aku sudah pernah lihatlah pernah. wajah saya. Oke. Lampu yang bagus. Downtime-nya pendek kan? Downtime pendek. Nah. Langsung malamnya
besoknya langsung hilang. Langsung hilang dan Gitu. lihatlah wajah saya. Dan pastinya kalau lagi ada masalah kulit, sesegera mungkin ditangani. Karena makin lama dia udah bikin jadi ada scars, ada bekas luka segala macam di kulit, itu pasti akan makin susah buat di-treat. Bener yang kayak tadi Kak Citra bilang ya, memang dia benar-benar menjaga penampilan ya teman-teman yang ada di sini ya. Jadi ketika mau perform, melihat wajah ada jerawat sedikit, langsung datang ke klinik atau tanya sama dokter, jadi nggak ngelakuin tindakan sendiri gitu. Iya, kalau aku tambahin dari dokter tadi, aku ngerasa bahwa kita kan dengan apa ya, informasi-informasi yang kita lihat di sosial media atau di majalah atau media apapun, semakin banyak awareness tentang kecantikan gitu, dari beragam pilihan skincare dengan banyak step-stepnya yang udah kita benar-benar terlalu banyak kadang-kadang ya informasi-informasi tentang beauty care gitu, dan menurut aku kadang-kadang kita juga jadi kayak lebih ngerasa oh kalau udah skincare udah cukup. Padahal sebenarnya semakin banyak yang dimasukin ke kulit kita ya sebenarnya semakin banyak juga yang kayak mengendap di dalam kulit, lapisan-lapisan kulit kita gitu. Jadi gunanya treatment sebulan sekali kali ya dok? Betul, sebulan sekali. Sebulan sekali itu benar-benar menstabilkan dan mengistirahatkan kulit kita juga gitu. Ibaratnya kayak rejuvenation. Healing ya bahasa anak sekarang. Istirahat gitu. Jadi healing nggak usah jauh-jauh. Healingnya nggak usah jauh-jauh, healing buat treatment kulit aja gitu kan. Itu cara kita sayangin kulit kita juga. Sayangi kulit, sayangi diri, self love bahasa anak sekarang ya. Ih, Kak Citra, ini kelihatannya memang terlihat kece banget, signifikan banget, terlihat mancung, jelas ya. Kalau kita ngeliat dulu di Idol, wow. Aduh, itu udah 13 tahun yang lalu ya. 12 tahun yang lalu perubahannya sekarang signifikan. Boleh dong kasih ajakan sama teman-teman di sini bahwa bahasa saya ya, gue melakukan treatment ini udah pasti jelas aman, pastinya baik-baik saja, dan pastinya semua pasti bisa untuk treatment yang dimana yang Kak Citra lakukan. Boleh nggak ngajak teman-teman semua untuk treatment di Dermaster? Sebenarnya aku yakin banget ya teman-teman di sini nggak usah diajak pasti punya keinginan untuk merawat diri, pengen tampil lebih cantik tapi natural kayak dokter tadi bilang. Jadi aku rasa mungkin ajakannya lebih ke kenali kebutuhan kulit teman-teman di atas, di bawah, dimanapun yang mungkin lagi dengerin. Maksudnya aku yakin dengan kita merasa cantik, walaupun tanpa pujian gitu, walaupun gak harus nunggu dipuji dulu, tapi dengan kita merasa diri kita cantik itu mempengaruhi banyak hal. Kita kerja jadi lebih pede, kita ketemu orang lain jauh lebih pede, dan kalau kita kenal sama kulit kita jadi lebih tahu dan lebih antisipasi gitu. Oh, kulit aku tuh kayaknya cenderung yang oily kah, atau kering kah, atau butuh perawatan apa ya gitu. Dan semakin kita kenal, semakin kita tahu apa yang perlu ditambah atau apa yang perlu dikurangin gitu. Dan banyak juga ada orang-orang yang suka ngerasa kayak, aduh terlalu permakan gitu ya. Menurut aku kalau kita tampil cantik, apapun itu kayaknya jauh lebih banyak benefitnya daripada kita ngerasa kok kita kurang maksimal gitu. Jadi menurut aku dengan banyaknya komentar-komentar negatif atau hal-hal yang mungkin mempengaruhi kita untuk berpikir harus natural dong. Natural itu juga bisa dari kulit yang sehat gitu. Nggak harus selalu yang harus dirubah-rubah gimana-gimana, tapi yang penting sehat. Karena kalau kulit kita sehat, kadang-kadang keluar rumah nggak make upan juga pede gitu. Ya kan, apalagi yang penting benar kalau kata Kak Citra bilang adalah kenali diri kita sendiri dulu, kebutuhannya apa sih. Nggak ngikutin orang lain gitu kan. Kalau Kak Citra kayaknya aku butuh untuk penampilan sebagai seorang penyanyi yang agak miring ditegakkan seperti masa depan seperti itu ya. Benar ya. Butuhnya ini lakukan. Dan pastinya dilakukan di tempat yang aman, tempat yang terpercaya, yang trusted seperti itu, seperti di Dermaster dengan Dr. Giovanni. Kita tanya jawab di sini. Kita tanya jawab sama teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya akan kasih 2 kesempatan penanya terbaik. 2 penanya yang mau tanya sama 2 penyanyi, 2 penyanyi, 1 penyanyi dan 1 dokter.
Ayo dokter nyanyi. Ayo. Nah, mungkin mau tanya sekalian, aku cocok nggak sih dok seperti Kak Citra bisa seperti itu? Kan kadang-kadang semua wajah kan berbeda-beda. Tapi pengen nih role model aku Kak Citra Scholastica nih pengen kayak gini, cocok nggak gitu misalnya? Silahkan, mungkin laki boleh. Sini dulu masnya, cowok juga mau tanya. Silakan nanti abis ini mas. Silakan boleh berdiri dengan kakak siapa? Kenalkan, nama saya Suryani. Sofia? Suryani. Ya. Dari mana kak? Dari Jakarta Timur. Jakarta Timur. Silakan pertanyaannya apa kak Yani? Saya mau tanya dokter, kalau misalkan seseorang punya penyakit di hidung seperti sinus, apakah boleh melakukan treatment tanam hidung atau operasi plastik, dan jika boleh, apakah ada efek sampingnya atau ada hal-hal khusus yang harus dilakukan terlebih dahulu? Itu dulu. Terima kasih kak, ini pertanyaannya bagus banget nih. Aku pengen banget tapi punya sinus dok. Gimana, bisa nggak nih? Baik, makasih buat pertanyaannya Kak Suryani. Jadi kayak gini, untuk benang hidung itu sendiri jadi agak beda sebenarnya sama yang dibayangin sama kita-kita nih biasanya gitu. Benang hidung itu dia hanya stay di bagian atas ini gitu. Sementara kalau sinus letaknya lebih dalam gitu. Yang orang suka bilang sakit sinus, nyeri-nyeri kepala, itu letaknya lebih dalam. Jadi sebagian besar pasien, apalagi yang kalau sinusnya sudah cenderung stabil, itu sangat kita perbolehkan. Yang biasa agak kita larang karena sinus itu kan bisa menimbulkan nyeri kepala. Kalau dia lagi sinusitis akut gitu kata-katanya. Nah, pas lagi akut-akutnya itu lebih baik tangani dulu. Karena saat downtime dilakukan filler atau benang hidung, walaupun tidak selalu muncul, kadang suka ada nyeri kepala. Karena dia ada ekspansi volume di bagian atasnya sini. Nah, tapi apakah kontraindikasi banget untuk dilakukan? Enggak sebenarnya gitu. Jadi karena memang letaknya kita taruh benang, kita taruh filler itu berbeda dengan letak sinus yang bermasalah. Nah, tapi kalau untuk bedah plastik itu kan karena ada perlu dilakukan anestesi umum, anestesi total, terus perlu dirombak di open lebih ekstrim dibandingkan dengan benang atau filler hidung. Itu sangat tergantung dengan masing-masing dokter bedah plastiknya apakah tetap mau melakukan atau tidak gitu. Oh jadi aman dan tidak ada masalah apapun karena letaknya berbeda. Betul. Tapi kalaupun lagi masalahnya lagi sakit kepala ya jangan dulu Jangan lah. dulu. Karena takutnya habis di anestesi ataupun ada indikasi-indikasi sedikit cenut palanya. Atau deg-degan gitu kan kadang. Makin gitu nanti. Satu pertanyaan lagi silakan mas, boleh berdiri silakan. Nah ini masnya juga kayak mau tanam benang nih. Silakan dengan mas siapa? Kenalin, nama saya Vitus. Mas Vitus Ya. dari mana? Kasih. Bekasi. Wah jauh. Wah lintas benua. Silakan mas Vitus. Dokter, saya mau nanya, kalau misalnya saya pengen mancung, lebih bagusan filler atau benang hidung? Dokter, kalau bagusan filler atau tanam benang hidung, kalau mau kayaknya udah mancung dok, tapi pengen lebih mancung lagi seperti masa depan yang cerah ya. Oke, dok gimana dok? Iya. Kalau Mas Vitus ini yang hidungnya sudah Mancung? pengen lebih mancung lagi, bagusan filler atau tanam benang? Oke, nah jadi thank you buat pertanyaannya Kak Vitus. Jadi gini, kalau untuk benang hidung dan filler kita perlu perhati nih bedanya. Benang hidung itu kan yang dari Aptos atau brand apapun itu dia benda yang solid. Jadi kayak kita pengen bangun fondasi besi kalau di rumah tuh istilahnya. Tiang-tiangnya, betul. Nah kalau kasusnya memang kekurangan struktur di daerah itu dan ada space-nya, jadi itu kita bisa cek tuh ada ruangan atau enggak. Nah boleh dicek. Oke, aku ngecek dulu ya. Oke, ada. Nah kalau memang defisitnya di situ maka kita bisa lakukan tanam benang hidung. Tapi kalau misalkan hanya butuhnya perbaiki ada ham atau enggak rata di bagian hidung, tapi bridge hidungnya udah tegas, maka butuhnya lebih ke filler. Tapi kalau ternyata kurang dua-duanya, maka butuhnya dikombinasikan. Gitu. Oh, jadi akan makin tegak berdiri seperti Indonesia ini ya dok ya? Jaya nanti hidungnya. Mas Vitus merdeka bentar lagi. Jadi langsung hubungi saja Dokter Giovanni di Dermaster. Mungkin ada promo di dua tadi ada diskon ya? 2 tadi lagi diskon. Tuh ya. Nah kan, hai Kak Citra, ini bisikan gaib di kuping saya. Deg-degan Tadi ya? kan bilang bahwa biasanya di lokasi ini Kak Citra ini biasanya bernyanyi. Tadi kan aku pasti bisa. Jadi tadi kan aku pasti bisa, semua bisa. Sekarang semua udah tahu nih, everybody knew. Ya. Bisa ingat nyambungin ya? Bisa nyambungin ya? Bisa aja. Bisa aja, pintar kadang-kadang kalau dikasih tahu. Gimana sedikit aja lagu Everybody Knew. Bareng-bareng ya? Enggak, jangan. Nanti saya ajan biasanya kalau saya nyanyi. Jangan. Bareng-bareng boleh ya? Boleh dong, Boleh yang di ya? atas juga dong. Biar semangat nih ya. Oke. Everybody knew you're the light
Everybody knew you're a player. Everybody knew you're never serious with your love again. And I tell you once again, oh Baby. baby, Oh baby, baby, my baby. Beda lagu. Rusak. Oh, thank you Kak Citra, sukses ya. Sampai ketemu lagi ya. Tepuk tangan dulu buat Kak Citra untuk Dr. Giovanni.